Masih bersama saya dengan Gubernur Kalimantan Timur dengan Pak Isran Nur. Pak Isran masih bersama saya ya Pak. Siap. Oke, tapi sebelum saya ngobrol lagi ke Pak Isran, kita lihat dulu ya Pak, kita dengarkan apa sih harapan-harapan warga terkait dengan pemindahan ibu kota negara. Apakah mungkin yang sudah disiapkan juga oleh warga di sana untuk bisa berbenah juga. Kita lihat yuk. Ya, komentarnya saya senang aja sih Pak, soalnya mau jadi ibu kota kan, kalau orang awam kan senang aja. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan ke depannya ekonomi itu bisa meningkat. Ya, sebagai warga Sepaku, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Presiden Jokowi yang bagaimana menempatkan Sepaku sebagai ibu kota negara. Kami sangat mendukung dan ikut bisa ikut terlibat berpartisipasi pada untuk pembangunan IKN. Sebagai masyarakat pribumi, khususnya kami sebagai masyarakat orang pasir ya kan, karena dari lembaga dan pasir juga, mohon artinya kalau memang itu terjadi pemindahan ibu kota, tolong kami jadi dari masyarakat pasir tidak jadi penonton. Artinya kami juga anak-anak kami, putra-putri kami itu harus dilibatkan, apalagi nanti ke depan bukan sedikit artinya penduduk yang dari daerah lain pindah ke Sepaku ini. Semuanya nampaknya warga di Penajam Pasir Utara senang ya Pak ya ketika akan ibu kota dipindahkan ke Penajam Pasir Utara. Tapi mereka juga menitikan harapan yang banyak Pak. Ayo dong dilibatkan, ayo dong kita kemudian digerakkan juga supaya bisa sama-sama mendorong ekonomi warga sekitar. Nah kira-kira apa Pak nanti gerakan-gerakan yang bisa mendorong juga warga sekitar untuk ikut terlibat dalam pembangunan? Ya, banyak sih apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam hal pembangunan ibu kota itu. Misalnya saja, kalau itu sedang dibangun nantinya, itu tidak kurang dari sekitar 200.000 tenaga kerja yang bekerja di sana. Baik itu tenaga kasar maupun yang tenaga yang terampil atau skill. Nah, kalau 200.000 itu, biaya makannya saja lebih kurang kalau misalnya satu hari itu 50.000, nah udah kira-kira ada transaksi keuangan atau belanja 10 miliar satu hari. Artinya sudah mulai dilibatkan ya pelan-pelan sekarang ya Pak ya untuk warga Jadi sekitar. itu pasti terlibat dan itu kan sesuai dengan kapasitas masyarakat yang ada di sekitar situ. Nah, karena memang ini adalah sebuah rencana negara yang memang harus harus berwawasan kenegaraan juga gitu. Jadi tidak juga misalnya kita bisa mengistimewakan atau menghususkan pada masyarakat setempat. Kalau misalnya kapasitas kemampuannya juga tidak memungkinkan, tidak mungkin juga bisa dilibatkan. Jadi sesuai dengan kemampuan mereka. Kan banyak yang bisa dilakukan oleh daerah itu. Supply, misalnya pengadaan material, angkutan, segala macam. Oke, berarti itu ada kapasitas mereka. Oke, itu untuk bangunannya dan pembangunannya sekarang ya Pak. Tapi kalau misalnya bangunannya atau pembangunannya sudah nih Pak di 2024 nanti pelan-pelan sudah mulai pindah. Nah itu bagaimana? Mungkin ada keresahan juga kali ya Pak dengan warga sekitar. Nanti saya akan tergusurkan nggak atau mungkin terpindahkan semakin terpencil atau tersudutkan begitu. Karena kan banyak pendatang-pendatang dari luar mungkin yang lebih begitu ya mereka anggap. Dan kemudian ketika sudah masuk ke Penajam Pasir Utara mereka jadi merasa tersisihkan Pak. Saya mau jelaskan lagi. Kan ibu kota itu bukan kawasan ada penduduknya. Nah, itu kawasan hutan negara, lahan negara. Itu kawasan-kawasan yang tidak mungkin dibangun atau menggusur penduduk setempat. Apa yang mau digusur? Orang penduduknya tidak ada di kawasan itu.
Cuma tadi kawasan itu disebut Sepaku. Sepaku itu memang ada penduduknya. Tapi di kawasan ibu kota itu nggak ada penduduk di situ. Apa yang digusur? Nggak ada. Oke. Oke, terakhir Pak Isranur. Nah, mungkin ajakan-ajakan apa Pak? Atau mungkin ketika misalnya warga yang mau nih dilibatkan, bagaimana caranya warga bisa berkomunikasi juga dengan pejabat terdekat begitu ya untuk bisa kita juga mau bantu biar ekonomi kita juga naik Pak? Ya. Itu secara otomatis ketika ada kegiatan di situ pasti masyarakat kena dampaknya. Paling tidak dia jualan makanan, bisa sampaikan tadi, dia juga menjualkan jasa, menyiapkan jasa mereka. Apakah misalnya ada di situ tambal ban misalnya, paling ya contohnya saja itu kan pasti ada gitu. Mereka kan punya kemampuan semua untuk masyarakat yang ada di sekitarnya, bukan ada di dalam wilayah TV yang akan dibangun sebagai pusat ibu kota negara tersebut. Oke, harapannya dengan pembangunan ibu kota negara di Penajem Pasar Utara juga bisa meningkatkan pembangunan ekonomi warga sekitar agar mereka juga tidak merasa tersisihkan alias mereka juga merasa memiliki. Terima kasih Pak Gubernur Kalimantan Timur sudah bergabung. Pak Isranur, kapan-kapan kita jumpa lagi. Salam sehat Bapak.